Kaum muslimin yang melakukan Allah Azza wa Jalla, apa sih kaitannya sholat dengan sifat-sifat buruk tadi, keluh kesah dan pelit. Keluh kesah dan pelit. Ketika seorang manusia, seorang muslim ataupun muslimah, mudah bagi dia untuk menjalankan perintah Allah yang satu ini, yaitu sholat. Yang pada dasarnya itu adalah kaitannya, hubungannya adalah antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tidaklah seorang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala terkhusus salat ini, dia tegakkan salat itu sendiri sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan salat. Dia betul-betul mengharapkan pahala, kebaikan, kenikmatan akhirat. Kenikmatan akhirat. Dia betul-betul mengharapkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa janjikan di surganya kelak, yaitu di sorga yang diberi nama pintu solat, babu as-solat, yaitu pintunya orang-orang yang selalu menegakkan solat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan solatnya. Jadi betul-betul dia mutlak, jadi ibadah solat itu mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan keyakinan dia terhadap ataupun keimanan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan janji-janjinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, pengecualian dari sifat buruk asli manusia tadi, mengeluh dan kikir, adalah alladzina hum ala salatihim daimun, yang mana orang-orang yang salat tadi selalu menegakkan salat, selalu menegakkan salat, tetap setia melaksanakan salat terus dan terus. Berarti salat ini tidak ada liburnya, kecuali para wanita, kaum wanita. Tidak ada liburnya. Tidak ada masa dia untuk istirahat dari ibadah salat ini. Dia kerjakan terus itu yang namanya salat. Dia mampu menjalankan salat, baik yang wajib ataupun sunnahnya, di setiap hari dia, di setiap waktu dia. Itu menunjukkan keistiqomahan dia terhadap apa? Keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yakin dia. Sehingga dia betul-betul mengerjakan salat di setiap waktunya sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil dia. Dan ini menunjukkan tingkatan keimanan seorang hamba akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang dia sembah, siapakah yang dia solati, yaitu zat yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah baginya untuk mengerjakan kewajiban ini, salat 5 waktu ataupun ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Kemudian apalagi sih orang-orang jenis manusia yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari sifat buruk asli, sifat buruk manusia, yaitu mengeluh dan kikir. Allah Subhanahu wa taala katakan, yaitu orang-orang yang dalam hartanya, jadi orang-orang yang memiliki harta benda, yang mana mereka itu mempersiapkan hak harta yang mereka miliki dari orang lain. Jadi hak orang lain dari harta yang dia miliki dia siapkan, yang akan dia berikan kepada orang-orang yang menerima, orang-orang yang berhak menerima hartanya, yaitu zakat ataupun sedekah. Jadi ketika seorang hamba, seorang muslim atau muslimah memiliki hartanya, terbetik langsung di dalam benak dia, berapakah yang aku sisihkan dari harta yang aku miliki ini.
Bukan hanya bagi mereka yang kaya raya saja, yaitu ke zakat, tetapi mereka orang-orang yang mungkin tidak seberuntung orang kaya, yang pada intinya dia memiliki harta, maka dia langsung terbetik di dalam benaknya, berapakah yang harus saya sedekahkan sebagian kecil harta saya ini. Itulah sifat yang Allah Subhanahu wa taala puji, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab sifat tersebut keluar dari sifat buruk manusia mengeluh dan kikir. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para ulama telah menjelaskan kepada kita semua, setiap harta yang kita miliki, dari jalur manapun, dari arah manapun harta yang kita peroleh, kita dapatkan, maka di sana terdapat, jadi harta tersebut secara otomatis, secara sunnatullah, di harta tersebut terdapat kebaikan dan keburukan. Jadi harta itu sendiri, kata para ulama, entah berapapun jumlahnya, nominalnya, terdapat kebaikan ataupun keburukan. Terdapat kebaikan ataupun keburukan. Walaupun harta kita tidak sampai kepada nisab zakat, wajibnya zakat, ataupun syarat-syarat untuk menunaikan zakat, tidak sampai, pada dasarnya tidak sampai. Jadi tidak mengkhususkan harta mereka yang wajib untuk mengeluarkan zakatnya, tidak dikhususkan kepada mereka. Tetapi kepada semua orang yang memiliki harta, dari manapun dia memperoleh harta tersebut, maka dipastikan harta tersebut terdapat kebaikan dan keburukannya. Nah, solusinya adalah ketika dia mensedekahkan sebagian kecil hartanya, baik dengan cara zakat ataupun sedekah sunnah tidak wajib, maka kata para ulama, keburukannya akan hilang. Keburukannya akan hilang dan tertinggal dari hartanya hanya kebaikannya saja. Jadi tidak tercampur dengan keburukan. Jadi ketika disedekahkan harta tersebut, maka mutlak harta tersebut ya di dalamnya penuh dengan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ketika kita memperoleh harta tersebut, kita tidak sadar ya, itu hikmahnya apa sih? Kita nggak sadar terkadang harta tersebut kita dapat peroleh dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari syariat Islam ini. Bisa jadi Anda sebagai seorang pedagang, mungkin terkadang Anda tidak menyadari Anda telah mengucapkan kata-kata bohong, khianat kepada pembeli Anda. Tidak Anda sadari gitu. Padahal transaksinya sah-sah saja, halal. Barang dagangannya juga halal, tetapi terkadang ada kecurangan, ada kebatilan dalam transaksi perdagangan yang Anda lakukan tersebut yang Anda tidak sadari. Namanya manusia, terkadang kita lalai, lupa dari sesuatu yang kita katakan ataupun yang kita lakukan. Anda sebagai seorang yang mendapatkan amanah untuk melakukan suatu pekerjaan, Anda harus masuk jam sekian dan pulang jam sekian. Iya kan? Kemudian terkadang Anda terlambat 5 menit. Ya mungkin perusahaan yang Anda bekerja di tempat tersebut, instansi yang tempat Anda bekerja tersebut, ataupun tempat Anda mengajar, mungkin memaafkan, tidak masalah. Tetapi Anda telah mengkhianati sebagian kecilnya dari amanah yang telah diemban kepada Anda. Anda telat masuk kerja, Anda pulang terlalu cepat, kemudian pas di kantor, ketika Anda mengajar, ketika Anda bekerja, mungkin Anda lalai, melakukan suatu kesalahan, tidak sesuai dengan SOP yang ada misalkan. Nah itu Anda mendapatkan gaji yang full ataupun utuh. Timbal balik yang utuh. Sesuai dengan akad di awal, perjanjian di awal. Maka jelas dari sini, dari keadaan itu semua kita dapat pahami, semua harta yang kita miliki, kita dapatkan bisa jadi gitu ya.
bisa jadi ada kebaikan dan keburukan di dalamnya. Maka syariat Islam menjelaskan dan mengajarkan, memerintahkan kepada kita semua untuk membuang semua keburukan yang ada di dalam badan kita, yang ada di dalam tubuh ini, yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam rumah kita. Dengan cara apa tadi? Yaitu kita persiapkan sebagian kecilnya untuk kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sehingga semua yang kita makan, semua yang ada di dalam tubuh ini, semua yang ada di sekeliling kita, semua yang ada di dalam rumah kita, baik untuk anak kita, istri kita, maka kita memperoleh keberkahan dari itu semua, kebaikan dari itu semua, oleh karena sebab kita memperhatikan syariat syariat zakat, sedekah ataupun infak.